Nabi laknatullahur rasyi wal murtasyi fil hukmi. Orang yang saling sogok dan menyogok itu kena laknat Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi dalam podcast Edukasi Demokrasi edisi Ngabuburit Pengawasan bersama Bawaslu Kabupaten Lombok Barat. Pada episode kali ini kita kedatangan tamu nih. Beliau adalah Ustadz Umar Zain. Siap. Ya. Ustadz Umar Zain yang istilahnya beliau ini Ustadz muda, tapi dengan pengalaman yang sangat banyak seperti itu, sahabat sekalian. Nah, pada podcast kali ini kita akan mencoba mengulik nilai-nilai demokrasi itu berdasarkan perspektif Islam seperti ini. Ya mungkin Ustadz bisa sedikit diceritakan, mungkin ada pernah pengalaman nggak dalam dalam hal demokrasi seperti itu? Saya pernah ikut di pengawasan partisipatif Bawaslu itu pada tahun 2018. Oke. Pengawasan partisipatif tahun 2018. 18 ya. Ya, ternyata selain jadi Ustadz, beliau juga pernah menjadi penggawa demokrasi. Ini sahabat sekalian, menarik sekali ya. Jadinya begini Ustadz, kalau kita kan istilahnya dalam Bawaslu ini kan kita bertugas untuk menjaga demokrasi Ustadz. Betul. Nah, salah satu nilai demokrasi itu kan ada di sana nilai jujur. Kan ada istilahnya luber jurdil gitu kan Ustadz. Betul. Jujur kayak gitu kan, jujur. Nah, dalam perspektif Islam gitu Ustadz, sepenting apakah jujur itu Ustadz? Jujur itu dalam Islam menjadi pondasi sifat yang harusnya ada pada setiap orang. Baik. Karena bagaimanapun ketika kita melakukan hal itu dengan jujur, maka semuanya akan berjalan. Nabi saja itu dibekali dengan sifat jujur. Ya. Karena tidak mungkin Nabi ketika menyampaikan sesuatu atau ketika menyampaikan ayat itu, lalu kemudian Nabi memotong ayat tersebut. Baik. Maka di dalam melakukan atau memperbuat sesuatu yang akan nantinya menjadi baik, maka harus diawali dengan jujur tadi. Ya, benar-benar. Terlebih di dalam hal pemilu, ini kan sesuatu yang sangat riskan terjadi sebuah keributan. Apalagi ini di dalam pemilu ini kan istilahnya merebut kekuasaan, merebut sebuah otoritas yang nantinya bisa memegang kekuasaan atau jabatan-jabatan tertentu. Maka kalau itu tidak dilakukan dengan jujur, maka secara otomatis hasilnya pasti akan semrawut. Benar banget Ustadz. Ya. Maka dimanapun teman-teman berada, bukan saja di dalam hal pemilu, tapi di dalam melakukan hal apapun juga harus jujur. Baik. Ya. Nah, seperti itulah jadinya jujur itu ternyata bukan hanya dalam hal demokrasi, tetapi Islam itu istilahnya yang menjadi pedoman kita untuk melaksanakan kejujuran. Betul. Seperti itu Ustadz. Nah, selain jujur Ustadz, itu kan kalau salah satu masalah utama kita itu kan penyebaran berita bohong atau hoax Ustadz. Jadinya itu adalah ladang untuk saling memfitnah satu sama lain Ustadz. Sama lain, betul. Dalam Islam itu bagaimana itu Ustadz? Sesuatu yang membuat orang menjadi ribut atau membuat orang tidak damai itu bersifat sifat orang yang provokatif, yang tidak dibenarkan dan tidak dibolehkan oleh agama kita.
Karena bagaimanapun kita sebagai sebagai umat Islam ini, kita disuruh untuk selalu berbuat baik kepada orang lain ataupun kepada keluarga kita sendiri. Karena kalau udah ribut, maka otomatis kegiatan sosial atau ibadah muamalah dan lain hal sebagainya itu akan menjadi tidak lancar. Di dalam berita bohong itu kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk, maka ketika kita mendengar berita bohong atau orang-orang yang menyampaikan hoak untuk melakukan provokasi terhadap yang lain, membuat sesuatu itu menjadi kacau, maka kita harus tabayun dulu. Ya, tabayun. Harus melakukan klarifikasi lah, bahasa sederhananya. Karena bagaimanapun ketika kita melakukan suatu klarifikasi, maka akan ketemu apa yang menjadi dasar permasalahannya, atau dia benar apa tidak di dalam melakukan di dalam berita yang kita dengar itu, atau berita yang kita lihat itu. Maka secara otomatis di dalam menyikapinya kita harus melakukan tabayun atau klarifikasi itu. Iya, itu tadi sahabat sekalian. Jangan lupa tabayun atau klarifikasi, Ustaz. Karena kan kadang-kadang netizen ini, Ustaz, tanpa klarifikasi itu asal share saja berita-berita yang kita nggak tahu itu bohong apa enggak. Ya, gitu, betul. Ustaz. Karena seperti kata Allah Subhanahu wa taala, inja fasikun binaba'in fatabayyanu. Jika datang orang yang ingin membuat kerusakan, jika ada orang yang membuat berita bohong yang bisa memperkeruh suasana, terlebih teman-teman Bawaslu ini dalam bertugas, maka segera mengklarifikasi mereka. Maka segera bertabayun terhadap mereka. Karena itu salah satu jalan yang kemudian bisa membuat kita bisa membuat kita damai. Jika tidak diklarifikasi, kadang itu menimbulkan keributan yang tidak henti. Itu benar. Membuat kegaduhan di bawah akar rumput atau kepada masyarakat yang ada di sekitar itu. Seperti itu. Ini dari Islam sendiri mengajarkan kita untuk klarifikasi, membaca, Ustadz ya. Jadi jangan malas-malas lah seperti itu. Nah, satu lagi, Ustadz, itu kan ada juga kalau kita itu kan istilahnya anti politisasi SARA, Ustadz. Nah, betul. Jadinya kan ada yang menggunakan isu-isu SARA itu untuk istilahnya menjatuhkan lawan politiknya, Ustadz. Gimana Islam menyikapi hal ini, Ustadz? Di dalam Islam itu kita tidak ada perbedaan di antara satu warna kulit yang lain dengan warna kulit yang berbeda. Baik. Dengan bahkan orang Arab dan orang Ajam pun tidak ada perbedaannya. Baik. La fadla li Arabiyyin, ini bahasa Nabi, la fadla li Arabiyyin ala a'jamiyyin wa la a'jamiyyin ala Arabiyyin illa bittaqwa. Tidak ada perbedaan orang Arab dan orang Ajam, dan tidak ada perbedaan orang putih dan kulit hitam, dan tidak ada perbedaan orang mana, orang situ, orang sana, illa bittaqwa, kecuali dengan bertakwa. Nah, bertakwa itu di dalam Al-Quran Allah seringkali sebut bagaimana keberuntungan orang-orang yang bertakwa ke depannya. Salah satunya di dalam kita berpolitik untuk mencapai sesuatu kekuasaan, maka jangan sampai kita merendahkan atau berpolitik syara itu. Tidak diperkenankan itu. Karena bagaimanapun kita diukur oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan takwa kita. Dan takwa ini menjadi pondasi kita di dalam bersosial, menjadi pondasi kita di dalam beragama, di dalam kita melakukan hal apapun. Jadi sangat tidak dibenarkan ketika kita berpolitik atau kita di dalam melakukan hal-hal yang bersifat kepemiluan, itu terjadi SARA di antara kita. Iya, itu sahabat sekalian. Atau lagi saya hampir lupa ini, Ustadz. Siap. Tentang politik uang ini. Politik uang ini kan kadang-kadang untuk sebagian orang ini, Ustadz, sebagian orang ya, Ustadz, ini hal yang ditunggu-tunggu dalam pemilu ataupun pilkada, Ustadz. Betul. Nah, mungkin bisa memberikan ceramah kalau itu tuh benar-benar haram bisa dibilang, Ustadz ya, biar tobatlah sedikit kita, Ustadz ya. Betul. Ya, ini menjadi tantangan kita bersama lah ya. Sekali, Ustadz. Bahasa Nabi, laknatullahur rasyi wal murtashi fil hukmi.
orang yang saling sogok Ya. dan menyogok itu kena laknat Allah. Nah, Jadi apa di dalam kita memilih pemimpin itu kalau bisa untuk menjauhi yang namanya politik uang itu. Karena bagaimanapun itu akan merusak sendi kepemimpinan nantinya ke depan. Karena politik atau kekuasaan yang dibangun dengan uang, maka secara otomatis nanti juga tidak sehat kepada kepemimpinan, kepada penguasa yang akan datang. Maka sulit sekali ketika masyarakat itu ingin mencapai sebuah keadilan, sebuah pemerataan pembangunan di dalam desa kalau pemimpinnya saja dicetak atau pemimpinnya saja dipilih dari politik uang tadi. Mungkin hanya itu. Iya, alhamdulillah banyak sekali kita mendapatkan ilmu yang sangat sesuai dengan nilai-nilai Biasa dari saja Anda. demokrasi ini. Seperti itu, sahabat sekalian. Nah, mungkin itu saja untuk podcast kali ini. Semoga kita bisa berjumpa di episode berikutnya. Saya Siap. ucapkan terima kasih banyak. Mungkin Ustadz ada kata-kata penutup untuk sahabat Bawaslu sekalian? Ya, sahabat Bawaslu dimanapun berada, terima kasih atas kepercayaannya di dalam memberikan tiang kesempatan untuk belajar, dan mohon dikoreksi kepada semua teman-teman karena masih dalam tahap belajar. Di dalam pemilihan Bawaslu, di dalam kepemiluan ini tentu kita mau pemimpin yang bisa berbuat adil kepada masyarakat. Terlebih harapan besar kita itu lebih di bulan Ramadan ini, kita mau pemimpin itu yang amanah, yang adil, yang yang berbuat banyak kepada masyarakat, yang mendahulukan masyarakat sipil. Maka tentu menjadi harapan kita bersama. Karena bagaimanapun pemimpin itu posisinya sangat mulia. Sebagaimana sabda Nabi, itu bahkan pemimpin yang adil itu tidak ditolak doa mereka, sebagaimana sabda Nabi, salah satu la turaddu da'watuhum as-shaimu hatta yuftira wal imamu adilu wa da'watul mazlum. Dan yang terakhir itu pemimpin itu harus menjadi orang yang bisa memberikan kenyamanan, keamanan kepada masyarakatnya. Wabil khusus di Kabupaten Lombok Barat ini. Sekian. Baik, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.